Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian raket terbaru dari Velet yang keluar di tahun 2025. Serinya adalah Kurina guys. Nah, ini raket yang kalau menurut saya ini menarik sekali ya. Menariknya kenapa? Pertama, dari fisik raketnya. Nah, raket ini memiliki frame shape yang sangat boxy sekali, benar-benar kotak. Dengan model frame shape yang seperti ini tentu akan memberikan feel yang sangat solid ya. Enggak hanya solid saja, tapi sangat solid ya. Nah, ketika impact dengan shuttlecock, wah itu feel-nya asik banget ya. Nah, kemudian yang menarik lainnya dari raket ini ya. Nah, ini adalah raket kelas advance ya. Yang biasanya kalau kelas advance itu harganya 400 lebih lah ya, 400 500, tapi ini kalau kalian cek di marketplace ya, dan ketika saya cek di marketplace ketika video ini tayang ya, ini harganya di 300 ribuan ya, 300 ya tengah agak besar sampai 400 ribuan ya. Dan kalau saya perhatikan ini harganya malah sama seperti raket Velet yang kelas modern guys. Jadi menurut saya ini menarik sekali dan kesempatan yang bagus buat teman-teman yang mencari raket dengan kualitas performa yang bagus, harga juga terjangkau. Nah, kalian bisa mencoba ini guys ya. Dan raketnya kalau kita perhatikan dari speknya ya, raket ini dibekali dengan balance point ada di angka 295, beratnya 4U. Artinya raket ini dia secara umum all round, tapi dia ada kecenderungan di power guys. Jadi kalau buat teman-teman yang suka bermain badminton yang enaknya itu merata ya, kemudian juga ingin mengandalkan power, nah ini raketnya boleh juga, apalagi dengan frame shape yang boxy, ini bisa memberikan feel solid yang lebih bagus lagi guys ya. Kemarin kita sudah coba di beberapa kesempatan guys, dan ini memang raketnya menurut saya enak guys ya. Nah, kita akan sharing ya, sharing-sharing banyak untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail, performa, termasuk nanti jika ada catatan atau kekurangan, kita sampaikan juga ke teman-teman semua, biar teman-teman semua mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya nanti bisa memutuskan ya, mau ambil raket ini atau tidak. Oke, langsung aja kita mulai review Velet Kurina guys. Nah, ini seperti sudah sampaikan tadi, raket kelas advance, tapi harganya ini menarik sekali guys, di 300 ribuan, 300 besar ya sampai 400 ribuan. Ada beberapa pilihan warna, dan yang saya pegang ini warnanya krem, kemudian ada orange-nya, kemudian ada biru guys, dan ini warnanya memang perpaduan warnanya dan pilihan warnanya ini memang tidak biasa, dan untuk desainnya pun ini juga menurut saya menarik. Kalau kita perhatikan di bagian frame-nya ya, yang mencolok memang desainnya itu ada di bagian frame-nya. Di sini kita bisa lihat ada kayak gambar bangunan, kemudian kayak ada gambar gunung guys ya, nggak tahu ini maksudnya apa, artinya apa, tapi ini menarik sekali dan tidak biasa ya. Frame shape-nya yang seperti ini juga memang kalau untuk raket-raket zaman sekarang ini jarang-jarang, karena sekarang itu kebanyakan ya aerobox ya, kebanyakan aerobox. Kemudian semakin berkembang modelnya ada yang lancip ya, nah ada yang seperti itu, kemudian ada yang kombinasi hexagon macam-macam. Nah, ini frame shape-nya dia benar-benar boxy ya, jadi bisa memberikan feel solid yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Cuma memang kalau dengan model frame shape yang boxy seperti ini, memang aerodinamikanya tidak sebaik raket yang frame shape-nya lancip ya. Jadi ada plus minusnya. Tapi untung aja karena ini raketnya secara balance point tidak terlalu tinggi, jadi menurut saya feel swing-nya tetap masih enak. Kalau buat sekedar bermain biasa, kita yang kelas hobis ya, ini raketnya udah cukup banget guys ya. Cukup banget ya, apalagi raket ini bisa ditarik hingga 35 lbs, tambah menarik lagi guys ya. Nah, untuk material raketnya ini juga keren guys, 30T. Kalau kelas moderate itu mungkin di angka 28 T kalau nggak salah ya. Jadi untuk yang Kurina ini memang menarik sekali guys ya. Nah, di harga 300 besar sampai 400 ribuan ya, nanti kalian akan mendapatkan satu batang raket ya paketannya, kemudian senarnya Ultramax Turbo Nano 66 Plus, kemudian akan mendapatkan tas kain seperti ini guys. Nah, untuk tarikannya ya ini juga terpasang, saya menggunakan senar bawaannya aja dengan tarikan crossnya 29, mainnya 27 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul guys, hitting soundnya seperti ini.
Nah, kalau dikasih senar yang lebih bagus lagi, pasti hitting sound-nya pasti akan lebih bagus lagi ya. Dan model frameshift yang seperti ini biasanya bisa menghasilkan kualitas hitting sound yang lebih baik ya. Nah, yang saya suka dari raket ini selain itu tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, frame di raket ini juga menarik, bentuknya menarik. Saya suka ya. Ini tidak lonjong, kemudian tidak kecil, tidak compact ya, ukurannya standar ya. Dan menurut saya ini bagus guys ya. Nah, jumlah grommet 76. Kemudian menggunakan grommet berwarna transparan. Ada grommet U juga di bagian bawah. Jadi ini menarik guys ya. Nah, cuma catatan untuk di frame-nya, di sini ada keterangannya Aerobox ya. Nah, di sini padahal juga ada box frame. Ini jadi kayak kontradiksi ya. Ini yang benar yang mana? Tapi menurut saya dengan model frame shape yang seperti ini lebih tepat kalau dikatakan box frame. Jadi aero box-nya ini menurut saya kurang tepat ya, karena memang box-nya ini memang full guys ya, full dari atas sampai bawah. Ini box ya, sangat kuat sekali ya, sangat tegas sekali boxnya guys ya. Nah, yang menariknya lagi di raket ini, nah ini shaftnya guys cenderung kaku guys ya. Nah, cenderung kaku. Buat yang pemula, nah ini kalian harus hati-hati ya. Untuk memilih raket ini kalian perlu benar-benar mempertimbangkannya. Karena raket yang kaku ya, memang positifnya atau keunggulannya ya, itu memang enak untuk bermain kontrol-kontrol enak. Tapi karena dia kaku tentu akan membuat tangan jadi lebih bekerja lebih keras ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pemula secara jam terbang belum terlalu banyak, kekuatan tangan juga belum seberapa, kemudian mungkin power juga belum seberapa. Nah, hati-hati ya. Kecuali teman-teman mau adaptasi silakan ya. Jadi dengan profil raket yang seperti ini, ya kalau buat yang jam terbangnya udah lumayan, secara kelas intermediate mestinya ini masuk banget ya. Nah, jadi untuk bermain power yang mencari feel yang solid mestinya dapat, kemudian kontrol juga enak. Swing speednya menurut saya juga oke ya untuk raket ini ya. Kemarin dalam kondisi kosongan saya mendapatkan berat 83,7, kalau dibulatkan ya 84. Jadi masih dalam speknya ya 4U. Kemudian balance point-nya ada di angka 294 ya. Jadi masih dalam batas toleransi. Setelah tersetting seperti ini, semuanya pakai velg guys, senar velg, overgrip juga velg, cuma memang tidak biasa. Ini saya biasanya putar 2 kali, tapi ini saya putar sampai 3 kali. Makanya ini beratnya menjadi 94 ya. Beratnya menjadi 94, balance point-nya turun dari 294 menjadi 289. Jadi kurang 5 mm ya, turun 5 mm ya. Biasanya nggak terlalu jauh, tapi berhubung overgripnya yang guys, lilitannya ini di bagian bonggol bawah ini dia saya sampai 3 kali, makanya dia bobotnya nambah, PP-nya dia turun ya. Nah, dengan settingannya seperti ini, kombinasi berat dan balance point yang seperti itu, jadi karakter raketnya ini dia all-round ya. Cuma yang saya rasakan memang dia ada sedikit ke power guys. Jadi tidak benar-benar all-round ya. Dia ada feel power yang cukup enak ya. Apalagi ditambah dengan boxnya yang boxy ini ya. Ini frame-nya yang boxy ini. Jadi dia memberikan feel solid yang lebih mantap. Jadi kalau bermain power ini juga enak menurut saya guys ya. Nah, untuk adaptasinya kalau buat saya pribadi ini tidak susah ya. Secara berat dan balance point-nya ini masih aman banget buat hobis. Stiffness-nya juga menurut saya masih aman ya, meskipun kaku. Tapi karena dia bobotnya nggak seberapa, balance point-nya juga tidak tinggi-tinggi banget, jadi masih enak untuk dipakai ya. Buat bermain happy-happy bisa, buat bermain yang serius pun ini juga bisa. Tinggal teman-teman kasih senar yang bagus, nanti hasilnya bisa maksimal guys ya. Penyesuaian tidak susah, menurut saya gampang. Kemudian raketnya juga enak, secara feel solidnya juga dapat, stabilannya juga bagus guys ya. Oke, jadi raket ini menurut saya menarik banget ya. Sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tahu dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, cek di sana.
Sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini. Kita akan lihat performanya bagaimana dari power, kemudian untuk lob, drive, defend, netting, drop shot, dan juga kontrol ya guys ya. Nah, untuk power setelah saya gunakan ya, memang raket ini tidak yang terlalu powerful banget. Tapi untuk teman-teman yang bermain allround yang menginginkan raketnya tuh enak di semua pukulan, tapi misalkan kalian juga dalam allround itu dominan ke power ya. Ini raketnya boleh juga. Saya kasih nilai 9 ya. Untuk ngelob ini juga menurut saya oke ya. Nah, memang tantangannya kalau buat teman-teman yang kekuatan tangannya belum bagus di stiffness raketnya ya. Jadi memang teman-teman harus punya power yang sudah cukup baik ya, karena teman-teman tidak bisa mengandalkan flex di raket ini ya. Nah, jadi tangan teman-teman harus kuat ya. Untuk lob saya kasih nilai 9. Untuk defense ini oke juga, cuma memang tantangannya sekali lagi di stiffness-nya. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan brace ya, tentu aja brace-nya akan bekerja lebih ekstra. Tapi menurut saya stiffness di raket ini yang kaku ini tidak terlalu begitu mengganggu atau tidak terlalu menjadi masalah karena balance point raketnya dan bobotnya juga yang tidak terlalu tinggi. Jadi menurut saya untuk defense ini masih enak. Saya kasih nilai 9. Kemudian untuk ado drive ini juga menurut saya enak ya untuk ukuran raket dengan model frame yang box yang secara aerodinamikanya itu tentu tidak sebaik yang model lancip. Berhubung itu tadi ya, karena balance point dan juga beratnya tidak seberapa, jadi ini raketnya masih enak untuk defend ya. Saya kasih nilai drive, saya kasih nilai 9 juga guys. Kemudian untuk netting 9, drop shot 9, tapi lebih ke skill ya ini guys ya. Drop shot sama netting lebih ke skill, tapi ini oke ya. Kemudian untuk kontrol saya kasih nilai 9,5 ya. Stiffness di raket ini yang cenderung kaku, ini membuat raketnya jadi enak untuk kontrol-kontrol, apalagi kalau teman-teman mencari tingkat akurasi yang bagus guys ya. Nah, raket ini menurut saya akan lebih tepat jika digunakan untuk kelas-kelas intermediate yang secara jam terbang udah lumayan, kekuatan tangan udah bagus, power juga sudah ada guys ya. Kalau buat teman-teman yang pemula mungkin tidak terlalu recommended karena tentu kalian harus adaptasi pertama di stiffness-nya guys ya. Terutama di stiffness-nya. Kalau yang lainnya nggak ada masalah. Tapi lebih di stiffness-nya. Kecuali teman-teman nanti bermain rutin, kemudian mau improve dan bermain nanti ya untuk jangka panjang ya. Nah, gak ada masalah ya, silakan teman-teman bisa mencoba raketnya. Tapi jangan berharap ada bantuan generate power dari raketnya karena raketnya cenderung kaku. Jadi nanti tergantung dari power teman-teman semua. Bisa diakali dengan pilihan senarnya, senar yang cenderung tipis 0,63 atau tension yang tidak terlalu tinggi ya. Buat teman-teman yang mungkin powernya belum begitu bagus, bisa kasih 26 atau 27 ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian. Kita membahas review pemakaian, sharing pengalaman dari Velet Kurina. Raket yang menarik dengan harga dan performa yang diberikan ini menurut saya perlu dipertimbangkan banget guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mungkin ada request raket ini kita bandingkan dengan apa, tulis saja di kolom komentar ya. Sudah kita coba dengan RG low dan jelas mudah sekali menang yang Kurina ya. Untuk komparasi yang lain silahkan terus di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada review yang